Salute sobat, kali ini kita akan membahas apa ya? Penasaran gak sih? Yuk, aku kasih clue lewat tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah menonton video pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu memberikan contoh sumber sejarah dengan tepat. Pasti kamu gak asing dengan sejarah. Nah, kira-kira sejarah ini didapat dari mana ya? Pastinya memiliki sumber-sumber tertentu. Yuk kita bahas. Sumber sejarah dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan sifat, yang kedua berdasarkan bentuk. Yang pertama adalah bersifat primer. Nah, maksudnya bersifat primer ini adalah sumber sejarah diambil dari sumbernya langsung. Bisa jadi dari perkataan orang yang terlibat langsung, atau dari benda-benda sejarahnya langsung. Yang kedua, berdasarkan sifat sekunder. Nah, maksudnya ini adalah informasi yang didapat bukan dari orangnya langsung atau sumbernya langsung, tapi dari sumber yang lain. Bisa jadi dari orang kedua atau ketiga dan seterusnya. Selanjutnya, berdasarkan bentuk. Nah, yang pertama ada sumber benda atau artefak. Nah, hal-hal yang termasuk di sini yang merupakan dan berwujud benda ya teman-teman. Contohnya ada foto, ada video, bangunan, benda purba, dan lain-lain. Yang kedua adalah sumber tertulis. Sesuai dengan namanya ya teman-teman, sumber ini pasti ada dokumennya, ada bukti tertulisnya. Nah, contoh-contohnya ada prasasti, ada koran, babat, naskah, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada sumber lisan. Sesuai namanya ya benar teman-teman, ini dari mulut ke mulut prosesnya. Nah, yang biasa dari mulut ke mulut ini disebut tradisi lisan. Nah, tradisi lisan ini nanti terbagi lagi nih teman-teman. Ada petuah dan nasihat, ada bentuk kisah-kisah, cerita kepahlawanan, atau cerita dongeng. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fakta sejarah. Nah, kenapa sih harus dibahas? Karena berhubungan dengan sumber sejarah itu belum tentu benar adanya teman-teman. Jadi kita harus cek-cek sumber fakta sejarahnya seperti apa. Yuk kita kenal lebih lanjut. Nah, teman-teman, fakta sejarah di sini dibagi lagi menjadi dua. Sama seperti tadi, seperti sumber sejarah dibagi menjadi berdasarkan sifat dan juga berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada fakta keras atau hard fact. Nah, di sini fakta keras yang dimaksud adalah fakta yang sudah diterima dengan suatu peristiwa yang benar dan tidak lagi diperdebatkan oleh masyarakat atau orang-orang lain. Lalu ada fakta lunak atau soft fact. Nah, maksudnya ini faktanya masih perlu dibuktikan dengan dukungan fakta-fakta lain atau masih perlu diteliti lebih lanjut nih teman-teman. Nah, selanjutnya berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada fakta mental atau mentifact. Fakta ini bersifat abstrak atau menggambarkan alam pikiran, kepercayaan, atau sikap. Nah, contohnya seperti pemikiran tokoh, ide-ide, ideologi, gagasan, paham, opini masyarakat, semangat, aspirasi, dan juga inspirasi. Yang kedua ada artefak. Nah, artefak ini sebelumnya juga sudah kita sebut, yaitu benda fisik yang bersifat konkret atau maksudnya itu nyata ya teman-teman, nyata kita bisa lihat dan bisa raba, yang merupakan hasil buatan manusia. Yang terakhir ada fakta sosial. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah berbagai jenis interaksi dan aktivitas masyarakat itu yang termasuk fakta sosial. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti adat istiadat, seperti yang digambar, kemiskinan, migrasi, kriminalitas, dan lain-lain. Nah, teman-teman, kira-kira udah pada ngerti belum sih? Nah, untuk menguji pengetahuan kamu, yuk kita kerjakan dulu soal evaluasi ini. Sekian dari aku, Cia Sakila. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.